Oke, ini dia ya, salah satu mobil SUV yang ngatain gerobak teman-teman ya. Jadi di belakang kita ini ada Rush TRD Matic tahun 2021 teman-teman. Nah, di sini kita akan mereview apa aja nih bro? Kita bakal review fitur, terus eksterior, interior, mesin, dan kenyamanan berkendara. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum tahu, di tahun 2021 Rush-nya cuma ada 2 varian aja teman-teman ya. Pertama ada varian tipe G dan paling tingginya TRD teman-teman. Nah, tapi di 2021 akhir dia ada varian terbaru tipe GR teman-teman. Nah, untuk sekarang kita spill yang all new Rush TRD Matic tahun 2021 teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi ini penampakan depan Rush TRD Matic tahun 2021-nya teman-teman ya. Oke, ini all new Rush. Untuk bagian depan nih grillnya juga sudah kokoh banget teman-teman ya. Mantep banget perpaduan warnanya. Di sini juga ada perpaduan warna silver dan juga ada logo TRD-nya teman-teman ya. Ini memperjelas kalau ini tipe TRD bukan tipe G teman-teman. Oke. Nah, terus untuk lampunya sendiri, untuk Rush ini dia juga sudah dilengkapi lampu LED teman-teman ya. Jadi ini untuk pencahayaannya waktu malam nih sangat terang sekali ya teman-teman ya. Warna putih juga sudah dilengkapi DRL teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bagian samping teman-teman. Nih. Nah, untuk bagian sampingnya ya, untuk lampu sennya udah ada juga di spion teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian lampu sen udah ada di spionnya juga teman-teman ya. Terus di sini juga ada tempelan dual VVT-i ya teman-teman. Untuk bannya sendiri itu pakai ring 17 teman-teman. Bannya pakai ring 17 dengan ukuran 215/60 ring 17 teman-teman. Nah, untuk velgnya juga sudah pakai two-tone ya teman-teman ya. Oke. Jadi bannya sudah termasuk besar. Nah, untuk ground clearance-nya teman-teman, jarak dari tanah ke atas mobil nih teman-teman. Nah, ini juga sudah jaraknya tuh 220 mm teman-teman, tergolong tinggi. Jadi untuk kalian misalnya mau melibas jalanan yang banjir yang dangkal tapi ya, terus habis itu melibas yang jalanan jelek gitu, bisa banget diandalin Rush nih teman-teman ya. Oke, dia juga sudah pakai smart entry teman-teman. Jadi untuk Rush-nya juga sudah pakai smart entry nih. Kalau misalnya kalian mau kunci mobil dan buka mobil nih, tinggal pencet aja teman-teman. Nih, ini kunci, ini buka. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, di sini juga di bagian samping juga ada tempelan TRD Sportino-nya teman-teman ya. Ini kita varian warna hitam. Nah, di atas ini teman-teman. Ini yang bikinnya lumayan cantik ya. Di sini ada roof rail-nya teman-teman ya. Oke. Roof rail ini bukan cuma pajangan. Jadi kalau misalnya kalian mau berpergian gitu teman-teman, mau bawa banyak muatan, ini kita bisa taruh roof box di atasnya ya. Jadi bisa tambah muatan mobil gitu teman-teman ya. Lanjut di bagian belakang teman-teman. Nih. Oke, di bagian belakangnya juga ada pemanis dikit nih teman-teman. Di sini ada mini spoiler ya kalau saya sebutnya teman-teman ya, karena ini nggak terlalu panjang spoilernya, ini hanya mini spoileran aja teman-teman. Untuk bagian belakangnya juga sudah mantap lah, nggak mengecewakan untuk desain bagian belakangnya. Nah, ini juga udah dilengkapi kamera mundur teman-teman ya. Jadi ada kamera mundur bawaan dari Rush-nya sendiri, jadi kalian nggak perlu lagi beli aksesoris kamera mundur teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk bagian eksteriornya. Dari saya sendiri sih sudah kokoh. Untuk bagian eksteriornya kokoh banget, sangat sporty banget teman-teman, nggak lebay. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian interior mobil Rush Toyota TRD tahun 2021 ya teman-teman. Kalau di sini sudah dilengkapi dengan hard plastik ya. Kalau untuk bagian sini sudah dilengkapi dengan material kulit dengan aksen jahitan yang asli. Terus di sini ada pengaturan untuk spionnya, sini retractable. Ini pengaturan power window-nya. Terus kalau untuk ini udah dilengkapi dengan handle chrome ya teman-teman. Terus masuk ke dalam kita. Kalau untuk bagian joknya ini udah dilengkapi dengan sliding ya. Sama bagiannya recliningnya untuk maju dan mundurin. Nah, kalau untuk naikinnya ini bisa di setel menggunakan manual ya teman-teman. Nah, untuk naik dan turunnya. Oke. Mobil ini juga dilengkapi dengan start engine ya. Sudah dilengkapi dengan start engine, terus sudah VSC trombol juga. Oke. Untuk bagian kabin mobil Toyota Rush ini termasuk lega ya teman-teman ya. Terus bagian dashboardnya ini sudah dilengkapi dengan hard plastik dengan ornamen kulit ya, dengan aksen warna putih, terus ditambah dengan tulisan Toyota Rush. Nah, ini udah ada airbagnya. Untuk airbag Toyota Rush ini ada 6 teman-teman. Jadi di bagian penumpang 1, di bagian setirnya 1, sama di samping ini ya, di plang samping ini. Terus untuk mobil Rush ini udah dilengkapi dengan 7 inci ya untuk head unitnya. Terus ada radio, web link, miracast, kalian bisa setel
sesuai kebutuhan kalian ya. Terus untuk AC-nya, nah ini AC-nya udah digital ya teman-teman. Jadi untuk pengaturan AC-nya ini bisa sampai 5 batang. Kalau ini untuk pengaturan temperaturnya. Jadi kalau AC-nya terlalu dingin, ini bisa di setel sampai temperatur 28 ya. Nah, terus ini dilengkapi dengan defogger juga teman-teman, pemanas kaca belakang. Nah, ini untuk sirkulasi udaranya. Jadi kalau kita matiin, ini sirkulasi dari udara, wangi duren, wangi sate ini bisa masuk. Ketika kita hidupin ini cuma udara di dalam kabin aja. Ini kalau ini untuk pengaturan AC ya seperti biasa. Terus ini auto, ini untuk off-nya. Nah, untuk kelemahan Toyota Rush ini teman-teman, ini cuma ada pengaturannya di bagian atas saja. Untuk bagian bawah kolong mobil ini belum ada ya teman-teman. Ini termasuk kelemahan dari Toyota Rush. Oke teman-teman, mobil ini juga udah dilengkapi dengan power outlet ya teman-teman, dengan 12 volt 120 watt ya. Terus ini ada konsol box juga dengan aksen material kulit ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian baris keduanya ini termasuk oke ya. Untuk jarak dari kursi ke penumpang lumayan berapa jengkal, hampir 10 jengkal. Terus untuk kursinya juga bisa dimaju mundurin teman-teman. Depan ini juga bisa dimaju mundurin. Terus di sini ada lengkap dengan ini cup holder, di sini power outlet. Terus ini pengaturan AC-nya baris kedua masih manual ya, menggunakan ini lampu kabin. Oke, untuk baris ketiganya kalau untuk orang dewasa ini kurang nyaman ya teman-teman, karena jaraknya lumayan dekat. Terus bagian bawah paha kita juga kurang nyaman, kurang nyentuh ke kursi ya. Terus untuk bagian di sini ini ada power outletnya. Jadi power outletnya ada 3 bagian ya, bagian depan, tengah, sama belakang. Terus di sini ada bagian cup holdernya, ruang penyimpanannya. Nah ini untuk kelemahan Toyota Rush baris ketiga ini nggak ada pengaturan kursinya teman-teman. Jadi mentok gini aja untuk pengaturan kursinya. Oke, untuk bagian bagasinya teman-teman ini termasuk lega ya. Kalau kalian mau, ini bisa sekitar 4 galon ya untuk bagasinya. Terus kalau mau lebih lapang ini bisa dimajuin kursinya. Nah, ini teman-teman, ini untuk bagasinya termasuk lapang ya. Oke, kita bahas di bagian mesinnya ya teman-teman. Mobil ini udah dilengkapi dengan peredam ya teman-teman. Jadi bagian atasnya udah ada peredamnya. Terus ini air wiper, terus ini air radiator, terus ini minyak rem, ini air akinya. Terus mesin ini juga sudah menggunakan 2NR ya, 2NR dengan kapasitas mesin 1500 cc, 4 silinder dengan teknologi dual VVT-i. Mesin ini juga mampu menghasilkan tenaga 104 PS atau 6000 rpm dengan torsi maksimum 136 Nm atau 4200 rpm ya teman-teman. Mesin ini mungkin memang tergolong standar ya teman-teman, tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari mobil ini masih oke ya. Apalagi buat kalian yang mau upgrade dari mobil MPV ke SUV, ini salah satu jadi solusinya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah duduk nih ya di posisi rasnya teman-teman. Kita mau sesi test drive, tapi sebelum sesi test drive kita spill dulu ya posisi duduk nih teman-teman ya. Kalau saya sebagai pengemudi nih, posisi duduknya sih menurut saya sudah oke banget. Dibilang tinggi gak tinggi-tinggi banget, dibilang rendah juga gak rendah teman-teman. Soalnya ini kan mobil SUV teman-teman. Untuk jarak pandang vision ke jalan tuh mantap banget lah ke mobil ini teman-teman ya. Oke, dia juga di sini juga sudah disediain nih, ada lampunya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak mau berkaca di mobil ini bisa teman-teman ya. Di sini juga ada untuk taruh kacamata teman-teman, lampunya juga mantap lah teman-teman. Fitur-fiturnya dalam sini mantap. Pengeremannya juga sudah pakai ABS EBD teman-teman ya. Nah untuk Rush nih yang canggihnya teman-teman ya, untuk airbagnya ini ada 6 teman-teman ya. SRS airbag ada di jok pengemudi, di setir pengemudi, di penumpang, kiri kanan, dan di bagian kursi. Jadi ada 6 airbagnya. Fitur keselamatannya mantap banget di sini.
Oke, jadi ini kamera mundur rasnya teman-teman, dibilang jernih gak jernih banget, tapi ya cukup oke lah teman-teman. Coba mundur. Dia juga ada fitur kalau misalnya ada objek di belakang, ada kedetek ya teman-teman ya, bisa teman-teman ya. Oke. Bagian ini. Oke teman-teman, jadi ini lagi sesi test drive-nya teman-teman. Nah, untuk kalian yang beli Rush All New Rush nih teman-teman, kalian harus ingat ya, untuk bagian plat belakang tuh harus kalian ganjilin teman-teman. Soalnya kalau kalian nggak ganjilin tuh suaranya bising kali, suara plat itu teman-teman ya. Nah terus ini ya, kita coba di jalan berlubang. Waduh teman-teman, suspensinya keras banget teman-teman ya. Nah tapi karena suspensinya itu keras tuh teman-teman, itu yang membuat kata orang bengkel sih awet teman-teman ya, untuk shocknya teman-teman ya, untuk shock spare partnya sangat murah teman-teman, terjangkau lah untuk harga perawatan mobil nih teman-teman ya. Nah yang banyak dicari Rush nih, kenapa masih banyak dicari juga karena ini mobilnya RWD sih teman-teman, penggerak roda belakang. Di kala mobil ini kan mobil zaman sekarang banyak yang sudah FWD teman-teman ya. Nah untuk kalian yang orang-orang daerah, orang yang tinggal di gunung-gunung gitu, cocok sih untuk mobil RWD ya. Nah tapi kalau misalnya kalian di daerah sih, saya saranin sih transmisinya manual sih teman-teman. Kalau misalnya Matic nih kurang cocok ya mungkin ya. Oke, lanjut ini untuk tenaganya teman-teman. Kalau saya rasa sih untuk tenaga mobilnya untuk 1500 cc sih sudah oke teman-teman. Nah, terus mungkin dia di nih teman-teman, suara mesinnya ini masuk banget. Oke, jadi kalau misalnya kita gasnya agak kenceng, ada suara ngaum nih masuk suara mesinnya. Oke gitu teman-teman ya, jadi suara mesinnya agak masuk ke dalam sih teman-teman. Tapi untuk suara kebisingan di luar sih menurut saya sih oke sih teman-teman, cukup kedap mobil ini teman-teman ya. Kita coba tes di jalan yang lurus ya. Untuk tadi jalan berlubang kita sudah tes nih, menurut saya suspensinya kurang teman-teman, keras banget, makanya sering disebut orang nih mobil gerobak. Oke, coba kita tes di jalan yang lurus teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi di jalan lurus, kita coba tes kecepatan mobilnya teman-teman ya. Oke, ini soalnya orang bilang sih waktu kecepatan tinggi ini mobilnya agak limbung gitu teman-teman. Setelah saya tes, yap ada benernya sih teman-teman. Oke, jadi dari kenyamanan saya waktu ngetes sih, emang kalau kita agak waktu ngegas tuh ya agak goyang-goyang gitu teman-teman. Gitu ya. Tapi mantep banget sih, untuk tenaga mobilnya ini mantep banget, apalagi di jalanan tol nih mantep sih mobil ini teman-teman ya. Itu motong-motong ya. Nah untuk posisi duduk ya teman-teman ya, ini saya juga lupa bilang tadi, kalau misalnya kalian orangnya pendek gitu, cocok sih mobil ini teman-teman, karena ini mobil ini tinggi kan. Nah ini tinggi saya ini 168 cm teman-teman. Nah ini untuk posisi kepalanya juga agak pegel sih teman-teman, tapi ya oke lah, termasuk oke lah sih untuk posisi kepala kita teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini kita coba tes putar balik di lampu merah, kita lihat radius putarnya nih cukup nyaman gak ya di mobil sekelas SUV nih teman-teman ya. Coba kita lihat, sekali putar, 2 kali, apakah dapat? Oke teman-teman, masih dapat ternyata ya. Oke, 2 kali putar masih dapat, jadi radiusnya nih ya termasuk radiusnya termasuk rendah sih teman-teman, jadi masih cukup nyaman lah untuk putar balik gitu teman-teman ya, gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke sesi kesimpulan nih teman-teman ya. Oke, pertama kalau dari saya teman-teman ya, kita bahas dari harga dulu aja teman-teman. Untuk harga ini, apalagi kondisi secondnya, harganya cukup stabil teman-teman ya. Oke, ini aja tahun 2021 masih dihargai di harga 240 jutaan teman-teman, yang mana harga barunya tuh masih di angka 300 jutaan. Oke, nah terus untuk kelemahan mobil nih teman-teman ya, tadi waktu sesi test drive juga sudah saya sebutin, untuk platnya kalian harus ganjelin teman-teman ya, karena kalau nggak ganjelin tuh bunyinya bising kali di bagian dalam teman-teman. Terus di kelemahan kedua mobil Rush ini di bagian stop lamp belakang sih, itu biasa berembun teman-teman ya, jadi kalian harus sealerin lagi untuk stop lampnya. Nah terus untuk bicara kenyamanan, mobil ini menurut saya sih nyaman-nyaman aja kalau saya pakai ya, karena biaya perawatannya mudah teman-teman. Oke, maintenance-nya mobil ini mudah gitu. Dari saya gitu sih. Gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut aku secara keseluruhan, buat kalian yang lagi cari mobil ataupun upgrade mobil dari MPV ke SUV, mobil ini cocok buat kalian ya. Ini dengan tampilan stylish, bertenaga, efisien, dan juga cocok untuk pemakaian sehari-hari ya. Gitu aja. Ya itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan konten review kita,
Kalian bolehlah bantu support kita dengan subscribe, like, share ke keluarga, teman-teman kalian terdekat, teman-teman ya. Karena ini baru tahap awal kita nge-review mobil, teman-teman. Pastinya kita improvisasi terus di video-video berikutnya, teman-teman. Gitu ya. Nantikan konten review kami lagi di video selanjutnya. Thank you udah nonton. Thank you.